Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri bernama Faisal Fananta dengan NPM 2104 1080 115, dan teman saya Nama saya Mila Muidar, NPM 2104 1080 10016. Saya Tara Francisca dengan NPM 2104 1080 10020. Saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dengan NPM 2104 1080 121. Selanjutnya dengan saya Muhammad Hasan Arif dengan NPM 2104 1080 123. Saya Natasha Uya Putri, NPM 2104 1080 126. Baik, selanjutnya di sini saya Muhammad Hasan Arif dan rekan saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam metode geolistrik sendiri. Baik, dapat dilihat pada video kali ini. Yang pertama itu alatnya ada menggunakan resistivity meter. Yang mana resistivity meter ini adalah Tunjuk. baik, alat yang pertama yang digunakan dalam survei geofisika yaitu metode geolistrik ada yang pertama resistivity meter. Resistivity meter ini adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan nilai arus serta potensial yang ada di bawah permukaan bumi. Baik, lalu alat selanjutnya adalah baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai power supply kepada resistivity meter. Selanjutnya, kita ukur digunakan untuk mengukur jarak atau panjang yang diperlukan. Kabel geolistrik digunakan untuk menghubungkan resistivity meter ke elektroda. Kabel penghubung digunakan untuk menghubungkan baterai ke resistivity meter. Palu geologi digunakan untuk menancapkan elektroda ke dalam tanah. Selanjutnya, elektroda digunakan sebagai penghantar listrik dari resistivity meter ke dalam tanah. GPS digunakan untuk mendapatkan titik koordinat awal dan akhir pengukuran. Tahapan awal yang dilakukan ialah membentangkan pita ukur pada sisi kiri dan kanan resistivity meter. Pada praktikum kali ini, jarak yang digunakan ialah 100 meter kanan dan 100 meter kiri resistivity meter. Proses penancapan elektroda pada titik tengah base dan dihubungkan pada resistivity meter dengan menggunakan kabel penghubung. Berikut ini ialah gambaran lintasan yang digunakan pada praktikum geofisika dengan menggunakan metode geolistrik. Pada alat resistivity meter, terdapat terminal merah A dan terminal merah M, lalu terminal merah B dan terminal hitam N. Terminal M dan N merupakan potensial dan terminal A dan B merupakan current atau arus. Terdapat tombol on dan off untuk menghidupkan dan mematikan alat. Lalu terdapat konektor untuk dihubungkan ke power supply dan tombol yang digunakan untuk menyeting alat resistivity meter. Selanjutnya ialah cara pemasangan kabel geolistrik ke resistivity meter. Datang, belum lagi kak. Nggak ada habis. Setelah memasang semua kabel, selanjutnya ialah kita membedakan antara
kabel sebelah kiri dan sebelah kanan alat. Satu kabel karen dan satu kabel potensial berada di sebelah kanan alat, dan satu kabel potensial dan satu kabel karen berada di sebelah kiri alat. Setelah itu dihubungkan konektor pada resistivity meter ke power supply dengan menggunakan kabel penghubung. Pada proses pemasangan baterai ke resistivity meter dengan menggunakan kabel penghubung, penjepit berwarna hitam dihubungkan ke kutub negatif, penjepit berwarna merah dihubungkan ke kutub positif. Selanjutnya, proses pemasangan kabel dari resistivity meter ke elektroda. Yang mau pendek. Potensialnya mana? Setelah pemasangan elektroda yang dihubungkan ke resistivity meter selesai, kemudian alat disetting. Konfigurasi yang digunakan ialah konfigurasi Schlumberger, dan satuan yang digunakan adalah satuan meter. Berikut ini ialah proses penancapan elektroda dengan menggunakan palu. Selanjutnya, mencari titik koordinat dengan menggunakan GPS. Alat dan bahan yang digunakan pada metode geomagnetik adalah sensor tiang sebagai penyangga sensor magnetik, GPS sebagai penentu titik koordinat dan mencari arah utara, sensor magnetik sebagai pendeteksi adanya kadar magnet, konektor kabel sebagai penghubung antara sensor magnetik dan magnetometer, magnetometer sebagai pengukur intensitas kuat medan magnet pada suatu area eksplorasi. Tas magnetik digunakan untuk membawa magnetometer. Pada proses tahapan pengerjaan, pertama yang dilakukan ialah pemasangan tiang sensor dengan cara menghubungkan perbagiannya. Setelah pemasangan tiang selesai, selanjutnya menghubungkan sensor tiang ke dalam sensor magnetik.
Dan dilanjutkan dengan menghubungkan sensor magnetik ke dalam magnetometer dengan menggunakan kabel penghubung. Jadi untuk menghidupkannya itu tekan tombol B. Setelah muncul gini, pilih yang survei. Di situ kan ada huruf A, nah, pilih A, tekan yang A, survei. Lalu pilih yang survei mode, yaitu dengan tekan tombol C. Setelah itu pilih A mobile. Nah, setelah dipilih, kita pilih yang time, yaitu dengan cara tekan F untuk menggeser ke kanan. Nah, setelah itu baru tekan C. Nah, untuk ini itu diisi W itu minggu, week, minggu keberapa, kayak contoh misalkan sekarang minggu ke-3. 3 itu year itu tahun, yaitu tahun 2023. Untuk itu bulan berapa ya, kayak sekarang bulan 11. Untuk DD itu tanggal, kayak sekarang misalkan posisinya tanggal berapa? 20. Untuk HH, MM dan SS itu adalah jam, serta ada detiknya juga. Jam berapa? Jam 2 14 lewat 19 detiknya 32. Nah, kalau sudah tekan F untuk start clock. Nah, kalau sudah begini tekan yang A, ada tulisan A start. Oke, tinggal menunggu. Seperti inilah tampilannya kalau sudah berhasil. Oke. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang pertama, tekan tombol 5, tunggu sampai hasil keluar. Lalu, tekan tombol 1 untuk mendapatkan hasil Yang kedua tekan pengukuran 1. yang kedua. Dah. Cara menggunakan fitur satelit untuk mencari titik koordinat pada alat GPS, tekan menu utama, lalu tekan satelit, tentukan titik yang ingin dicari, lalu tekan tombol mark. Setelah mendapatkan data hasil pengukuran pada titik base, untuk pengukuran titik selanjutnya, melangkah sebanyak 6 kali, lalu menancapkan tiang sensor ke dalam tanah, dan sensor magnetik diarahkan ke arah utara. Setelah itu, cari titik koordinat di tempat yang akan diukur, dan mencatat hasil yang keluar pada alat magnetometer dan GPS. Pada metode geoseismik, alat dan bahan yang digunakan ialah kabel trigger digunakan sebagai penghubung ke geopon trigger. Kabel geopon digunakan sebagai penghubung ke geopon pada lintasan dengan seismograf. Geopon yang berjumlah 24 sebagai alat untuk menangkap gelombang. Konektor klip sebagai penghubung ke kabel arus. Selanjutnya, palu digunakan sebagai sumber gelombang. Kemudian, plat besi digunakan sebagai reflektor gelombang. Terakhir, ada seismograf yang digunakan sebagai alat untuk merekam gelombang. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah membentangkan pita ukur. Kemudian, geopon yang telah tersambung dengan kabel ditancapkan pada tanah dengan lintasan seperti pada gambar berikut. Spasi pada setiap geopon adalah 4 meter, sehingga total panjang lintasan adalah 92 meter. Shoot point yang digunakan sebanyak 5 shoot point dengan posisi base yang berada di tengah lintasan
yaitu pada jarak antara geopon 12 dan 13. Shoot dilakukan di antara geopon 1 dan 2, geopon 7 dan 8, geopon 12 dan 13, geopon 17 dan 18, dan di antara geopon 23 dan 24. Geopon trigger yang telah terhubung dengan kabel trigger ditancapkan pada setiap shoot point. Kabel trigger yang berfungsi sebagai penghantar arus ke seismograf. Gelombang berasal dari palu yang dipukul pada plat baja. Pukulan yang diberikan sebanyak 7 kali pada setiap shoot point dengan jeda beberapa detik pada setiap pukulan. Setelah alat disetting, shooter akan melakukan shoot sesuai dengan instruksi operator. Kode data yang muncul pada alat dicatat untuk keperluan pengambilan data. Data dimasukkan ke flash disk sesuai dengan kode data yang telah dicatat sebelumnya.